Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Pada pagi hari ini adalah jadwal untuk kelas 12 IPA dan IPS untuk mata pelajaran PPKN. Bertemu kembali bersama saya Imam Bukhari SPD selaku pengampu mata pelajaran PPKN. Semoga anak-anak di rumah selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi saya berpesan kepada anak-anak, jaga kesehatan dengan cara olahraga yang rutin, makan makanan bergizi. Kemudian jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan ketika meninggalkan atau keluar rumah pakailah masker. Semoga Allah melindungi kita dari wabah COVID-19 dan semoga saja wabah ini segera berakhir hingga kita bisa bertemu kembali di madrasah dengan pembelajaran tatap muka sebagaimana biasa. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlu dipahami bahwa di dalam suatu negara untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta ketertiban dibutuhkanlah sebuah proses adanya perlindungan dan penegakan hukum. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, saya harapkan setelah anak-anak nanti belajar daring pada pagi hari ini, bisa menjelaskan kembali konsep perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan kembali pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang anak-anak bisa pahami agar dalam proses pembelajaran bisa berlancar dengan baik, bisa berlangsung dengan baik, dan setelah berakhir kegiatan ini anak-anak bisa mencapai kompetensi yang kami harapkan. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum, silakan anak-anak bisa melihat gambar yang saya sajikan. Di situ ada 3 gambar, ya, yang sebelah kiri itu adalah gambar pelanggaran lalu lintas. Ada pengendara sepeda motor yang belok di belokan yang tidak diperkenankan untuk putar arah. Kemudian yang sebelah kanan ada polisi melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Kemudian yang di tengah itu adalah ada kecelakaan sepeda motor yang bisa merugikan orang banyak. Dari gambar-gambar itu tentunya bisa kita pahami bahwa di dalam masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, entah itu di jalan raya, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dibutuhkanlah adanya perlindungan dan penegakan hukum. Dari gambar tersebut ada beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh polisi dalam gambar di atas? Kemudian yang kedua, mengapa dalam berlalu lintas perlu adanya peraturan? Kemudian yang ketiga, siapakah yang berwenang untuk membuat peraturan tersebut? Kemudian yang keempat, bagaimana sikap polisi dalam menegakkan peraturan? Yang kelima, apa akibatnya apabila peraturan lalu lintas tidak dipatuhi? Dari gambar tersebut bisa dipahami, ya, di gambar yang satu ada pelanggaran, di gambar yang lain ada penegakan hukum oleh kepolisian,
Kemudian ada gambar yang ketiga, yaitu adanya kecelakaan lalu lintas. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya anak-anak bisa menjawab ya, dengan simpulan bahwa peraturan lalu lintas itu diciptakan bukan hanya untuk mengatur pengguna jalan saja. Ya. Jadi peraturan lalu lintas dibuat oleh negara, kemudian dijalankan oleh polisi lalu lintas, itu tidak hanya untuk mengatur pengguna jalan saja. Jadi bukan hanya untuk mengatur bagaimana lalu lintas itu berjalan lancar, tidak ada kendala. Akan tetapi peraturan itu diciptakan juga untuk melindungi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Jadi kalau di dalam jalan raya itu ada pelanggaran-pelanggaran, maka dimungkinkan nanti akan terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu bisa menyebabkan adanya ketidakselamatan bagi pengguna jalan. Kemudian untuk bisa menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut diperlukan kesadaran semua pihak, semua lapisan masyarakat. Kalau di jalan raya ya semua pengguna jalan. Di samping itu pula dibutuhkan ketegasan penegak hukum. Jadi semua lalu lintas harus mentaati aturan lalu lintas secara sadar. Kemudian ketika ada pelanggaran, ya, maka penegak hukum mengambil sikap tegas untuk menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau di jalan raya itu aturan disadari, dipahami, dilaksanakan oleh semua masyarakat, kemudian kepolisian lalu lintas itu tegas dalam menegakkan hukum, maka akan terjadi ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan hakikat dari perlindungan hukum. Menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM, yang dimaksud dengan perlindungan itu adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun. Itu yang dimaksud dengan perlindungan. Jadi perlindungan itu harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Jadi polisi di jalan itu ya, itu adalah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ya, untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Jadi kalau ada polisi di jalan raya itu bukan berarti kita harus takut. Ya, selama kita tidak melanggar aturan lalu lintas, ya tidak usah takut. Ya, kecuali kalau kita melanggar aturan lalu lintas. Karena adanya polisi di jalan raya itu adalah untuk mewujudkan atau memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Jadi yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan teror, kekerasan dari pihak manapun. Ini yang berhubungan dengan asasi manusia. Jadi perlindungan itu adalah sesuatu yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban. Ya, perlu dipahami pula bahwa suatu perlindungan itu dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Jadi tidak semua perlindungan itu disebut dengan perlindungan hukum, ada syarat-syaratnya.
Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, perlindungan itu diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Jadi adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Ya, tentunya pemerintah itu kalau dalam bidang keamanan ya diwakili oleh kepolisian. Kemudian yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Jadi proses hukum kalau ada orang menjadi korban suatu pelanggaran hukum, maka harus proses hukum itu harus berjalan. Tidak boleh terhenti, tidak boleh terkatung-katung. Ketika proses itu berjalan, maka jaminan kepastian hukum bisa dilaksanakan. Jadi adanya jaminan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur dari perlindungan hukum adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi yang dilindungi secara hukum itu adalah hak-hak warga negara, tidak yang lain. Kalau ada orang korupsi kok dilindungi, itu berarti bukan perlindungan hukum namanya. Ya. Jadi yang dilindungi adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pelanggar hukum tidak boleh dilindungi. Kemudian yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Ini. Jadi dikatakan perlindungan hukum itu kalau dalam proses hukum yang berlaku, ya, pihak yang melanggar itu mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itulah suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika memenuhi 4 unsur tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari penegakan hukum. Ada perlindungan hukum, ada penegakan hukum. Perlindungan hukum itu kepada korban, kalau penegakan hukum kepada yang melanggar. Menurut Sacipto Raharjo, bahwa penegakan hukum ini bisa didefinisikan sebagai proses pelaksanaan hukum atau proses mempertahankan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dengan cara normal atau tanpa ada sengketa maupun dalam hal terjadinya pelanggaran hukum. Jadi penegakan hukum itu pengertiannya adalah proses untuk melaksanakan hukum atau proses mempertahankan berlakunya nilai-nilai moral yang ada dalam nilai hukum dengan cara normal atau tanpa ada sengketa maupun dalam hal terjadinya pelanggaran hukum. Itu penegakan hukum. Jadi proses pelaksanaan hukum dengan cara normal, maksudnya dengan cara yang tidak melanggar aturan hukum tersebut. Jadi pelaksanaan hukum yang dilaksanakan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum secara normal atau dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, itu penegakan hukum. Nah, terkait dengan penegakan hukum, ini merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Jadi antara penegakan hukum dan perlindungan hukum ini saling terkait. Ketika hukum ditegakkan, maka akan terwujud perlindungan hukum. Karena penegakan hukum itu akan memproses orang yang melanggar hukum. Ketika orang yang melanggar hukum diproses sesuai hukum, maka adalah terjadi perlindungan hukum atau terwujud perlindungan hukum. Kemudian yang selanjutnya perlu dipahami pula
bahwa kepentingan setiap orang ini akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat atau penegak hukum. Jadi kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Jadi ketika hukum itu dilaksanakan, maka kepentingan setiap orang akan terlindungi. Jadi contoh, polisi di jalan raya ya, mengambil tindakan kepada lalu lintas yang melanggar aturan lalu lintas. Maka ketika itu bisa diwujudkan, maka kepentingan setiap orang untuk aman di jalan raya akan terpenuhi. Tapi sebaliknya, ketika polisi membiarkan ada orang kebut-kebutan di jalan, ya, maka kepentingan orang untuk selamat di jalan bisa tidak terjadi. Bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan. Dilaksanakan oleh siapa? Ya oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Kemudian yang selanjutnya, yang perlu anak-anak pahami pula, dasar perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, dasar hukumnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu dasarnya apa? Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di sana berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini kekuasaan kehakiman. Karena nanti merupakan salah satu dari alat penegak hukum. Kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi semua orang sama derajatnya di depan hukum. Jadi tidak membeda-bedakan miskin kaya, suku ini suku itu, ya. Kemudian rakyat biasa, pejabat, semua sama derajatnya di depan hukum yang berlaku. Ada orang miskin melanggar hukum, ya harus ditindak. Ada orang kaya melanggar hukum, ya harus ditindak. Jadi tidak boleh pilih kasih, karena derajatnya sama di mata hukum. Kemudian yang ketiga, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, mendapat kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Kemudian pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada peraturan perundang-undangan, undang-undang untuk menegakkan dan melindungi HAM. Kemudian yang ketiga, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kepolisian negara
Republik Indonesia sebagai alat negara untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jadi terkait dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas polisi itu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Inilah dasar-dasar perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, nomor 13. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Jadi perlu dipahami bahwa perlindungan dan penegakan hukum ini bisa dilakukan ketika tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Jadi hukum ini berlaku mutlak sebagai panglima dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum ini adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Maka setiap warga negara ketika terjadi tegaknya keadilan, maka setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Jadi perlindungan dan penegakan hukum ini sangat penting. Karena ketika hukum ditegakkan, ada perlindungan, maka setiap warga negara dapat menikmati haknya. Kemudian yang ketiga, dapat mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Itu pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Jadi yang pertama untuk menegakkan supremasi hukum, yang kedua untuk menegakkan keadilan, yang ketiga untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Karena kehidupan yang diwarnai dengan suasana damai ini merupakan idaman dari setiap orang, dan perdamaian terwujud apabila tiap orang merasa dilindungi dalam kehidupannya. Hal itu bisa dilakukan apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan dan ditegakkan. Kemudian yang selanjutnya, menurut Suryono Sukanto, bahwa keberhasilan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum ini tidak semata-mata hanya menyangkut ditegaknya hukum yang berlaku saja. Akan tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi berhasilnya perlindungan dan penegakan hukum itu tidak hanya menyangkut hukum itu ditegakkan. Akan tapi ada banyak faktornya. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Lengkap tidak aturan hukum yang ada?
adanya lalu lintas, maka ada peraturan lalu lintas. Ada pelanggaran hukum terkait dengan pencemaran lingkungan contohnya, ada aturan hukumnya. Kalau tidak ada aturan hukumnya, ya tidak bisa ditegakkan. Kemudian tergantung pula pada penegak hukum. Aturannya ada pelanggaran, penegak hukum membiarkan, maka tidak akan terjadi perlindungan dan penegakan hukum. Atau penegak hukumnya tidak disiplin contohnya, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan kewajibannya, ini juga bisa menjadi perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Penegak hukum harus menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Kemudian tergantung pula pada masyarakat. Contohnya kalau di jalan raya itu walaupun ada polisi, tapi kalau ya pelanggaran lalu lintas banyak sekali ya polisinya bingung. Maka terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum ini juga tergantung dari masyarakat. Jadi masyarakat harus berperan serta, ikut serta dalam perlindungan dan penegakan hukum. Harus sadar akan aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Jadi sarana atau fasilitas ini juga sangat menentukan. Jadi kepolisian sebagai alat penegak hukum ini harus difasilitasi dengan alat-alat yang bisa digunakan untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum. Kemudian yang kelima ini budaya. Ya. Budaya ini juga sangat berpengaruh pada proses perlindungan dan penegakan hukum. Ya, seperti di sekolah itu ya, budaya disiplin itu harus ditegakkan. Budaya taat aturan, tata tertib itu harus ditegakkan. Sejak awal masuk sekolah harus secara kontinu ditegakkan terus menerus. Aturannya ada, penegak hukumnya tegas, masyarakat menyadari, kemudian sarana dan fasilitas mendukung, dan budaya ini sangat berpengaruh pada keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah lembaga-lembaga penegak hukum. Ini yang pokok lembaga penegak hukum ini ada 3, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kemudian ditambah lagi ada lembaga penegak hukum yang lain ini yang juga mendukung proses penegakan hukum, ada advokat, pengacara, kemudian ada lagi komisi-komisi, komisi pemberantasan korupsi, ada komisi perlindungan hukum lain, contohnya Komnas HAM, KPAI, ada komisi ombudsman ini juga termasuk. Jadi itu lembaga-lembaga penegak hukum yang pokok itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman. Kemudian ada lagi ada advokat atau pengacara, kemudian komisi pemberantasan korupsi, ada lagi adalah komisi-komisi yang lain diantaranya Komnas HAM, KPAI dan lain sebagainya. Itu lembaga-lembaga penegak hukum. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak merangkum dan meringkas materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, kemudian dikumpulkan sebagai pengganti dari absen kehadiran dalam pembelajaran daring. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa selalu berusaha, ikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah. Semoga semua yang kita citakan, semua yang kita harapkan,
semua yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.